Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Kali ini kita melanjutkan perkuliahan tentang metode penelitian hukum dan statistik. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ada itu 5 penelitian hukum. Yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Nah, yang kedua adalah pendekatan kasus. Yang ketiga adalah pendekatan historis. Yang keempat adalah pendekatan perbandingan. Dan yang kelima adalah pendekatan konseptual. Di mana dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan itu sendiri, yang kita ketahui yang pertama adalah legislasi ataupun regulasi. Nah, hal ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Yang diperlukan ataupun dibagi peneliti untuk kegiatan praktis itu yang pertama adalah konsistensi atau kesesuaian undang-undang dengan undang-undangan lainnya. Undang-undang dengan undang-undang dasar ataupun antara regulasi dengan undang-undang. Hal ini harus saudara paparkan nanti undang-undangnya. Jadi kalau misalnya saudara membahas tentang undang-undang, contohnya saya buat undang-undang 25 tahun 2007, ya saudara harus konsisten di mana saudara akan membahas di undang-undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Itu misal salah satu contoh. Tidak bisa saudara ibaratkan mengkaji secara undang-undang nomor 25 tahun 2007, saudara tiba-tiba mengkajinya di luar dari undang-undang tersebut. Artinya itu adalah contoh hal yang tidak konsisten. Nah, sedangkan peneliti untuk kegiatan akademis, nah, yang pertama adalah rasio legis. Nah, mengapa ada suatu undang-undang? Itu saudara telaah. Dan yang kedua adalah ontologis. Ini adalah alasan adanya atau lahirnya undang-undang tersebut. Nah, jadi setiap undang-undang itu mempunyai historikal. Nah, jadi baru yang ketiga adalah kandungan filosofis undang-undang tersebut. Nah, mengapa lahir suatu undang-undang itu ada kajian-kajian filosofisnya itu sendiri. Inilah dia penjelasan mengenai tentang pendekatan peraturan perundang-undangan atau yang kita katakan adalah statut approach. Nah, yang diperlukan dalam pendekatan perundang-undangan ini sendiri, yang pertama itu harus sesuai dengan yang kita pelajari, yaitu tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Saudara sudah tahu, itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007, Junto Nomor 12 Tahun 2011 karena telah diperbarui. Nah, di mana dalam pasal 7 ayat 1 itu harus sesuai. Mana itu? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, baru undang-undang atau pergantian perundang-undangan, PP, baru itu peraturan presiden, dan terakhir adalah perda provinsi dan kabupaten kota. Nah, yang kedua adalah bagaimana pendekatan kasus atau case approach. Nah, di dalam hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan. Nah, yang telah mempunyai hukum tetap. Artinya, hal tersebut sudah ingkrah. Nah, jadi apabila ada misalnya putusan pengadilan, namun dalam hal ini itu masih berlangsung, misalnya dilakukan banding, itu tidak boleh saudara teliti, harus ibaratkannya dia bermuat adalah adanya sudah dianggap itu kekuatan hukum tetap. Nah, pendekatan kasus, case approach ini sendiri tidak sama dengan studi kasus atau case study. Ada kasusnya seperti itu. Nah, kajian pokoknya itu rasio decidendi atau reasoning, yaitu alasan-alasan hukum hakim dalam pertimbangan atau dalam pengambilan keputusan, atau kita lihat dari fakta materialnya itu seperti apa. Yang kedua adalah secara diktumnya. Nah, rasio decidendi ini sendiri, ya inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, bukan deskriptif. Diktum, putusannya sesuatu yang bersifat deskriptif. Nah, pendekatan kasus merujuk kepada rasio decidendi, bukan kepada diktum, putusan pengadilan. Jadi saudara harus pahami kalau misalnya saudara ingin em, melakukan penelitian melalui pendekatan kasus, ini harus saudara pahamin ya. Kita lanjut kepada pendekatan histori atau historical approach. Nah, dalam pendekatan histori dilakukan dengan menelaah apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi mempunyai relevansi. Nah, dengan masa yang sekarang ini dan yang akan dihadapi. Nah, kegiatan ilmiah untuk perkembangan peraturan perundang-undangan. Ini mengapa ini kita penting secara historis. Kita harus bisa memprediksi bahwasannya
ada banyak peraturan-peraturan mungkin yang belum kita atur. Di masa depan nanti itu akan diperlukan. Nah, secara sejarah ini perlu juga kita kaji sejarah untuk menemukan nanti yang akan mendatang, segitu. Contohnya itu yang sejarah-sejarah hukum itu, sejarah norma hukum. Yang kedua itu sistem hukumnya kita kaji, dan ketiga itu bagaimana penerapan hukumnya secara historisnya. Contohnya saya ambil itu pada masa Besuitan Rekharing. Itu kan pada tahun 1800 hingga 1855. Itu bagaimana secara historinya. Contohnya lagi masa pada eh, RR yang paling kita ketahui itu tahun 1854, ada juga 1855 hingga 1926, baru ada sekitar tahun 1927. Nah, ada lagi nih masa kemerdekaan. Misalnya sesudah kemerdekaan, sesudah tahun 1945. Kita tahu tuh bahwasannya ada itu masa Republik Indonesia itu memakai Undang-Undang Dasar 1945. Rupanya pada tahun 48 kan negara Indonesia ini kan mau dibuat secara serikat, dibuatlah itu masa RI Serikat 1948. Ada lagi masa RI 1950, itu kan berbeda-beda. Baru bagaimana lagi ibaratnya ketika masa yang dia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Inilah contoh-contoh pendekatan historis yang dilakukan. Untuk penjelasan pendekatan perbandingan hukum itu sendiri, itu yang pertama yang kita ketahui itu dia membandingkan suatu undang-undang dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama dan juga putusan pengadilan. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh perbedaan dan persamaan antara ketentuan undang-undang dan filosofi yang melahirkan undang-undang. Titik tolak perbandingan hukum itu yang pertama adalah bagaimana struktur hukumnya, yang kedua adalah substansi hukumnya, yang ketiga adalah bagaimana budaya hukumnya itu sendiri. Nah, contohnya itu misalnya undang-undang penanaman modal asing di Indonesia itu seperti apa, sedangkan di China itu seperti apa, sedangkan di Thailand itu seperti apa. Itu contohnya. Banyak banyak lagi yang mau kita kaji seperti itu. Contohnya undang-undang ketenagakerjaan, ya kan? Undang-undang nomor 13 tahun 2003. Itu bagaimana ibaratkan undang-undang ketenagakerjaan di negara lain. Nah, itu perlu ibaratkannya kita pahami lagi. Itulah contoh-contoh bagaimana pendekatan perbandingan hukum atau kita bilang komparatif lah. Baru kita perlu tahu bagaimana pendekatan konseptual. Nah, pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum itu sendiri. Konsep-konsep hukum itu apa dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Jadi banyak ibaratkan konseptual ini melalui pada doktrin-doktrin para ahli seperti itu. Inilah dia penjelasan dari pendekatan secara penelitian hukum. Nah, kita lanjut alat pengumpulan data. Di mana alat pengumpulan data ini ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana studi dokumen. Yang kedua adalah wawancara. Yang ketiga adalah pengamatan kita. Pengamatan kita itu bisa dilakukan secara library research, dari hal yang lain sebagainya. Inilah banyak caranya. Jadi alat pengumpulan data ini penting. Saudara jika ibaratkan mendapat rumusan masalah, lalu saudara sudah membuat judul penelitian saudara, baru bagaimana saudara melakukan pengumpulan data-data yang mau saudara kaji. Nah, tiga alat inilah bisa jadi patokan saudara. Ada yang seseorang itu mendapatkan informasi itu melalui wawancara. Ada orang yang mendapat melalui studi dokumen seperti itu. Ada ibaratnya melakukan suatu pengamatan. Nah, kita langsung saja lanjut pada tahapan penelitian, penyusunan usul penelitian atau research proposal dan research design atau rancangan penelitian. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu juga. Namun ini dia secara pertama adalah saudara harus melakukan pengumpulan data. Di mana pengumpulan data ini saudara melakukan pengolahan dan analisis data dulu. Dan yang kedua adalah penyusunan laporan penelitian. Nah, setelah saudara ibaratkan analisis, saudara susun tuh laporan itu tadi seperti apa. Baru ketika sudah ada hal-hal tersebut tadi, dan saudara rasa ibaratkannya hal itu menarik, itu baru adalah proposal. Dan bagaimana desain proposal ataupun sistematika proposal kan sudah ada di pertemuan minggu lalu kan. Jadi
Itu pertama itu kalau saudara itu sebelum melakukan itu harus saudara uraikan apa permasalahan yang saudara teliti. Dan kedua adalah setelah rumusan masalah itu terbentuk, baru apa tujuannya? Tujuannya baru saudara buat. Nah, atau misalnya kerangka teorinya, definisinya, karena kan saudara itu kan harus menjelaskan itu konseptualnya itu, misal jadi biar tidak mengambang jadi dalam penelitian saudara. Jadi kan kita kan harus melihat definisi-definisi konseptualnya seperti apa dalam penelitian saudara itu tadi. Baru operasional dan metode penelitian. Nah, sekarang desainnya itu kayak seperti yang saya jelaskan kerangka-kerangkanya di pertemuan kemarin, baru tuh em, secara menjadi pedoman kerja peneliti dalam melaksanakan langkah-langkah yang telah dirumuskan dalam proposal. Nah, ketika sudah ada sistematika itu tadi, saudara udah bisa mengisi apa-apa aja yang diperlukan. Contoh kan A, latar belakang masalah, B, perumusan masalah, C, tujuan penelitian, D, manfaat penelitian, baru dan lain sebagainya. Kan saudara kan sudah bisa mengisi apa isi-isi seperti itu, dan saudara bisa juga membaca bagaimana peneliti-peneliti terdahulu sebelum saudara melakukan itu. Jadi bisa menjadi bahan-bahan acuan juga. Tapi yang bisa jadi saudara benar-benar saudara yang menulis. Perumusan pokok permasalahan. Ini pokok permasalahan dirumuskan sebelum merumuskan judul penelitian. Dirumuskan dengan menggunakan kalimat pertanyaan. Ini penting ya, karena banyak sekali saudara nanti akan kebingungan ketika saudara dapat judul penelitian dulu, baru saudara bingung, apa kira-kira rumusan masalahnya ya? Nah, jadi yang pertama harus saudara lakukan, saudara harus menemukan dulu masalahnya itu apa. Nah, saudara rumuskan tuh dalam bentuk permasalahan kan. Ketika sudah ada perumusan masalah itu, baru saudara rangkum itu menjadi kesimpulan, menjadi suatu judul saudara yang saudara teliti. Mungkin di kelas kita sudah saya ajarkannya dan saya memberikan contoh. Nah, itulah misalnya contohnya perbedaan antara bagaimana rumusan masalah dulu yang kita dapat, baik ada ataupun judul penelitian dulu yang kita dapat baru rumusan masalah. Maka lebih enak memang acuannya pun memang lebih bagus, yang terbaik dan memang benar itu adalah kita merumuskan dulu rumusan masalah baru kita rangkum dia itu menjadi judul penelitian. Nah, sumber acuan perumusan masalah bahan pustaka. Itu sumber-sumbernya itu pertama itu politik hukum pemerintah, diskusi dengan para ahli atau rekan, pengalaman pribadi, itu sumber-sumber acuan saudara. Jadi saudara pun ibaratkannya dalam melakukan peneliti, saudara boleh menjumpai para dosen-dosen yang menurut saudara, saudara bisa berdiskusi, tidak masalah. Karena itu maka memberikan pemahaman saudara, akan memberikan bagaimana saudara itu ke depannya menjadi lebih bagus. Nah, secara perumusan masalah yang menarik perhatian peneliti. Nah, pertama, peneliti itu mempunyai pengetahuan tentang hal yang akan diteliti. Nah, yang kedua adalah ketersediaan informasi atau data. Jadi, nggak bisa saudara, ibaratkannya mau meneliti sesuatu hal. Kalau saudara mau meneliti suatu objek khusus, misalnya seperti itu. Misalnya saudara membahas tentang apa ini, eh, organisasi perusahaan, misalnya seperti itu. Saudara aja tidak mumpuni sebenarnya apa itu organisasi perusahaan itu tadi. Bagaimana saudara membahas tentang organisasi perusahaan itu sendiri. Nah, jadi memang pada dasarnya memang harus saudara itu pahami apa yang mau benar-benar saudara teliti. Nah, dalam masa perkuliahan saudara kan sudah memahami itu banyak hukum-hukum yang kita sudah pelajari, baik pun hukum secara hukum perdata, pidana, administrasi negara, tata negara, internasional, ekonomi, dan lain sebagainya itu kan saudara kan bisa di mana menurut saudara, saudara itu lebih paham dan lebih mengerti pada ilmu tersebut, dan saudara itu memang ada suatu hal menarik dari penelitian yang mau saudara teliti. Seperti itu. Nah, eh yang selanjutnya kita berbicara tentang faktor yang harus diperhatikan dalam perumusan masalah kemampuan peneliti. Pertama yang harus kita ceritakan adalah waktu yang tersedia. Yang kedua adalah biaya. Jadi waktu yang tersedia ini gini, saudara harus disiplin dalam waktu saudara dalam melakukan penelitian. Karena bukan bisa hari ini saudara mengerjakan suatu penelitian, besok saudara tidak melakukan penelitian lagi, dan besok pun tidak melakukan penelitian lagi. Itu misalnya.
Nah, ini tidak bisa seperti itu. Saudara harus memang ibaratkan disiplin tadi itu. Nah, kedua adalah masalah tentang biaya. Di mana dalam hal ini biaya ini pun menjadi satu permasalahan, karena biaya ini sendiri akan bisa menghambat saudara. Misalnya saudara melakukan penelitian empiris misalnya kan. Nah, saudara melakukan penelitian itu di luar dari Sumatera Utara. Nah, itu kan membutuhkan ibaratkannya kos biaya, ongkos atau segala macam. Ini pun harus saudara pertimbangkan. Seperti itu. Jadi, saudara itu setelah udah ibaratkannya konsisten dengan waktu saudara sendiri dan bagaimana biayanya seperti itu. Baru yang apa itu perumusan judul penelitian. Nah, ini judul dirumuskan setelah perumusan pokok permasalahan. Setelah yang saya jelaskan tadi, baru merupakan refleksi permasalahan yang akan diteliti. Nah, itu dia. Syarat-syarat perumusan judul. Nah, ketika saudara kan udah membuat nih perumusan masalah saudara itu tadi kan, saudara itu harus berpikirkan membuat judul itu tadi semenarik mungkin. Yang pertama itu tidak boleh terlalu umum. Yang kedua itu tidak boleh terlalu panjang. Kalaupun panjang, buat judul utama. Baru kita buat lagi sub judulnya. Seperti itu. Contoh misalnya, implementasi pelimpahan kewenangan, pemberian perizinan dan non-perizinan penama modal. Nah, rupanya ada yang khusus yang saya kaji adalah kayak melakukan studi di kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Semalungun, yaitu Semangki seperti itu. Itu kan saya buat lagi subjudulnya. Nah, jadi lebih spesifik. Dan baru menggunakan tata bahasa yang baku. Jadi dalam judul pun saudara tidak boleh tidak diperkenankan kalau misalnya bahasanya itu yang tidak baku. Yang terakhir adalah untuk penelitian yang menggambarkan hubungan sebab akibat harus mempunyai independen dan dependen variabel. Jadi sekian saya rasa perkuliahan kita pada hari ini, kiranya bermanfaat pada saudara. Sebenarnya hari ini saya sudah menjanjikan ada hal yang spesial, tapi mungkin karena ada sesuatu hal, something wrong, mungkin tidak bisa dalam kuliah online kita hari ini. Mungkin pada hari Senin nanti akan kita tampilkan. Ya, sekian saja perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.